Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Buat sahabat stroker dimanapun berada, salam sehat, tetap semangat dan anti sambat. Kali ini aku mau menjawab pertanyaan dari Mbak Kenzi atau Mas Kenzi. Intinya saudara Kenzi ini jauh dari puskesmas, terus nggak dapat obat, sakitnya baru 3 bulan. Minta solusinya gimana katanya. Sebenarnya tanpa kita terapi atau minum obat dari dokter itu nggak masalah, nggak pengaruh, karena terapi dan obat dokter itu nggak bukan yang membuat kita pulih dari stroke. Yang bisa membuat kita pulih dari stroke itu satu, kita punya semangat untuk hidup. Nah, kalau kita punya semangat, pasti kita punya usaha gimana caranya biar kita bisa pulih. Contohnya kita harus rajin berlatih, bergerak, itu kita harus semangat. Terus atur pola hidup sehat, kalau nggak mau minum obat. Aku masih minum obat karena pola hidup kan udah nggak sehat. Makanya suka ngawur, suka makan sembarangan, makanya aku minum obat. Tapi makanku juga tetap tak atur, nggak yang porsinya berlebih gitu. Jadi Mbak Kenzi misal nggak mau terapi atau berobat karena jauh lokasinya, bisa latihan sendiri di rumah. Terus jangan suka begadang, jam tidurnya harus cukup, banyak minum air putih, rajin berlatih. Terus apalagi ya, pokoknya kita tuh selalu positive thinking, harus sabar, harus ikhlas, mau berusaha, mau bergerak itu rajin, harus rajin olahraga juga. Insya Allah semua bakalan pulih. Masalah pulihnya cepat atau lambat kita juga nggak tahu, karena kita kan nggak tahu seberapa besar kerusakan yang terjadi pada saraf otak kita. Yang penting kita berusaha aja. Mungkin aku juga saraf otak yang jalur ke tangan agak sedikit parah daripada yang jalur ke kaki. Makanya aku tetap berusaha biarpun udah 4,5 tahun masih rutin terapi kan. Tetap ikhtiar, nggak mau kendor, nggak mau patah semangat. Biarpun orang berkata apa terserah, yang penting aku mau berusaha. Setidaknya bertahan biar jangan sampai down lagi, biar nggak kaku lagi, biar nggak stroke lagi gitu loh. Ini aku sekalian mau ngasih jawaban sama Mbak Kenzi. Mbak Kenzi apa Mas Kenzi ya? Kenapa sih aku masih rutin terapi? Pertama karena aku kan bisa dengan terapi bisa keluar rumah. Nah, keluar rumah itu sama saja dengan pengobatan kita dari dalam, biar kita tuh selalu happy dan melihat dunia luar. Terus memanfaatkan fasilitas BPJS juga, kalau nggak dipakai kan sayang. Sebenarnya kan latihan di rumah juga bisa. Ini sekarang aku lagi di TENS, jadi pengalaman aku terapi itu udah hampir 4,5 tahun kalau nggak salah. Terus udah 3 rumah sakit yang aku pindah, jadi udah merasakan 3 rumah sakit untuk terapi dan untuk kontrol rutinnya. Ini desain kayak gini kan untuk memancing saraf-saraf biar istilahnya sarafnya biar bangun, kan sarafnya pasti pingsan punya aku. Aku dari awal puasa kalau nggak salah, pokoknya udah 2 bulan aku nggak terapi, baru ini terapi lagi. Nah, kalau terapi di rumah sakit kan paling cuma gini, pakai infrared. Nah, infrared ini lebih bagusan kalau kita berjemur pakai matahari itu loh. Sinar matahari pagi itu bagus banget daripada sinar infrared ini. Jadi Mbak Kenzi bisa rutin berjemur tiap pagi dari jam 7 atau jam 8 itu sampai jam 11-an, jam 10. Minimal 1 jam lah. Itu udah bagus. Sambil duduk atau sambil gerak-gerak ringan, olahraga ringan, kita sambil berjemur. Bagus banget itu. Nanti peredaran darahnya pasti lancar. Terus kita bisa mengeluarkan keringat dulu. Kalau kita mengeluarkan keringat sehat sambil olahraga, insya Allah nanti yang tadinya kaku jadi enteng. Buktikan aja.
karena aku udah membuktikannya jadi bisa ngomong. Dimaafkan kalau ngomongnya suka belibet ya, ini juga lagi terapi sambil ngoceh. Jadi buat teman-teman stroker dimanapun berada yang mungkin kasusnya sama dengan Mbak Kenzi, jauh pemukimannya dari rumah sakit atau puskesmas, nggak usah gelisah, nggak usah resah, terus patah semangat nanti nggak bisa sembuh karena nggak minum obat. Banyak kok teman stroker kita yang tanpa obat, tanpa terapi, tapi mereka bisa pulih. Yang penting itu tadi yang aku ucapin, ya rajin berjemur, atur pola makan, pola tidur, dan harus cukup minum air putih. Minimal air putihnya itu 1 hari 2 liter. Itu bagus banget. Kalau kita sering pipis itu nanti bisa racun-racun keluar lewat urin. Apalagi buat yang minum obat harus lebih dari itu minum air putihnya. Karena 80% dari tubuh kita itu isinya air. Kalau nggak salah 80% tuh ya. Nanti kalau salah silahkan cari tahu di Google. Searching aja, infonya banyak tuh. Terus ini apa lagi ya? Misal tanya obat herbal itu sebenarnya banyak, cuman aku nggak bisa ngasih tahu satu-satu karena aku kan nggak tahu kondisi teman-teman sendiri gimana. Kalau aku kan tahu kondisiku sendiri, jadinya aku bisa memutuskan obat herbal yang cocok buat aku ini gitu. Karena obat herbal pun pasti ada efek sampingnya. Jadi gak semua obat herbal itu aman untuk dikonsumsi stroker. Jangan terkecoh atau tergiur semisal kita dikasih tahu orang, aku minum ini aku sembuh stroke-nya, aku minum herbal ini sembuh stroke-nya. Jangan percaya, tidak semuanya bisa selesai dan sembuh gitu aja. Karena kondisi masing-masing stroker itu beda penyebabnya, beda pemulihannya, beda kelemahannya, pokoknya beda lah intinya. Terus kondisi fisiknya di dalam tubuh juga kan kita nggak tahu. Ada yang gula tinggi, gula rendah, itu kan juga pengaruh dengan obat herbal. Nanti bisa ada yang kasih tahu minum rebusan air apa tuh yang di sawah-sawah itu, katanya bagus untuk darah rendah, bagus untuk diabetes. Nah, nanti kalau dia nggak punya gejala diabetes atau nggak punya riwayat diabetes kan bahaya juga. Kalau gula darah kita drop itu juga bahaya, bisa menyebabkan kematian kok. Daun cipluan ya, daun cipluan itu nggak semua stroker bisa konsumsi. Itu yang bisa konsumsi yang punya riwayat darah tinggi sama yang diabetes tinggi, bisa itu konsumsi daun cipluan. Tapi kalau yang riwayatnya rendah nggak bisa kayak gitu. Terus ada juga daun sambung nyawa juga bagus dikonsumsi, tapi tidak semua stroker bisa konsumsi daun sambung nyawa itu. Jadi tergantung kondisi stroker masing-masing dan penyebabnya. Jadi nggak usah misal ada yang bilang minum ini bagus terus diikutin, jangan ya Mbak. Harus diteliti dulu daripada nanti malah efeknya bikin kita drop dan bikin memperburuk keadaan kita. Matanya harus ditutup karena ini infrarednya dekat mata, nanti tidak kena mata sinarnya, katanya berpengaruh. Semoga penjelasan aku sama Mbak Kenzi dipahami, dimengerti ya Mbak Kenzi ya. Atau Mas Kenzi, aku bingung ini Mbak atau Mas ini. Siapa tahu bermanfaat juga buat teman-teman stroker lain yang mengalami hal serupa dengan Mbak Kenzi permasalahannya, yang katanya jauh dari puskesmas. Oke, sekian dulu dokumentasi kegiatan Emak hari ini. Semoga teman-teman masih setia mantengin video Emak, masih ngikutin channel Emak. Terima kasih banyak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat, dan anti sambat. Dadah.
Aku mau lanjut tiduran bentar.